Selanjutnya saya Margareta akan melanjutkan penjelasan bab 2 mengenai pembahasan dari dasar teori algoritma Astar. Algoritma Astar adalah salah satu contoh metode pencarian menggunakan informasi. Kemudian metode Astar ini biasanya digunakan dalam menemukan total minimum dari biaya lintasan atau biaya jalur pelintasan, dan juga kondisi yang tepat dengan memberikan solusi yang optimal. Cara kerja metode Astar ini mirip dengan algoritma BFS atau yang biasa kita kenal dengan Best First Search, tetapi dengan dimodifikasi fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik tadi nantinya bisa melakukan prediksi dari node-node yang dibuat. Tahap ini dilakukan agar memudahkan algoritma untuk menentukan langkah-langkah yang diinginkan. Cara ini disimbolkan dengan f aksen n, yang merupakan pendekatan dari fungsi fn, yang mana fn adalah fungsi evaluasi sebenarnya terhadap node. Nah, kemudian juga terdapat fungsi gn dan hn yang digunakan untuk mendefinisikan suatu kombinasi atau jumlah komponen, di mana fungsi gn digunakan untuk ukuran biaya yang sudah dikeluarkan dari suatu keadaan awal hingga ke node. Nah, sementara untuk fungsi hn digunakan untuk mengukur biaya tambahan yang harus dikeluarkan dari node hingga mencapai tujuan atau goal. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan formula. Maksud saya rumusan formula Astar, di mana fungsi matematisnya dapat didefinisikan seperti ini, yaitu fn sama dengan gn plus h aksen n, yang mana keterangannya sebagai berikut, yaitu fn adalah fungsi dari evaluasi, gn adalah biaya yang telah dikeluarkan dari keadaan awal hingga node, h aksen n yang merupakan estimasi dari biaya yang dikeluarkan dari keadaan n atau node hingga sampai ke tujuan. Kemudian jika h sama dengan h aksen, maka proses pencarian tersebut telah mencapai tujuannya atau selesai atau goal. Nah, jika g sama dengan h aksen sama dengan 0, maka f aksennya random, berarti sistem tersebut tidak bisa untuk dikendalikan. Jika G sama dengan K ini biasanya konstanta dan bernilai 1, dan H aksen sama dengan 0, maka berarti sistem tersebut menggunakan teknik Best First Search. Kemudian di sini ada ilustrasi metode Astar, yang mana A dimisalkan sebagai Rumah Sakit Sudarso, B perempatan Jalan Mayor Alianyang, C bundaran Jalan Arteri Supadio, D pertigaan Jalan Parit Bugis dan Jalan Adi Sucipto, E adalah pertigaan Jalan Parit Bugis dan Jalan Arteri Supadio, F adalah pertigaan Jalan Wonodadi dan Jalan Adi Sucipto, G adalah pertigaan Jalan Wonodadi dan Jalan Arteri Supadio, dan yang terakhir H adalah Bandara Supadio dengan satu indeks berjarak 150 meter. Nah, dari ilustrasi metode A Astar ini dapat kita peroleh nilai heuristiknya adalah sebagai berikut, yaitu A ke B sama dengan 6,08, A ke C sama dengan 7,62, B ke D sama dengan 19,10, B ke C sama dengan 4,12, dan seterusnya. Ini adalah nilai heuristiknya. Nah, dari gambaran metode Astar ini juga dapat kita peroleh fungsi fn-nya, yaitu A ke B nilainya 12,08, A ke C nilainya 16,62, B ke D nilainya 42,10, B ke C nilainya 9,12, C ke B nilainya 9,12, dan seterusnya. Ini nilai fn atau fungsi fn. Nah, maka jalur yang dapat dilalui adalah A, B, C, E, G, F, H. Nah, ini adalah gambarannya. Ini A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan ini adalah nilai heuristiknya. Nilai heuristik dari A 0,8, nilai heuristik dari B 7,9,
dan seterusnya. Sementara ini adalah nilai Fn. A ke B nilai Fn-nya 12,08, A ke C nilai Fn-nya 16,62 dan seterusnya. Dan jalurnya dapat dilihat A ke B, B ke C ke E ke G ke F ke H. Nah, dari total Fn ini dapat diperoleh totalnya adalah 101,74. Nah, dalam menggunakan metode Astar ini tentu ada kelebihannya, antara lain hasilnya cukup akurat, kemudian cocok diaplikasikan untuk metode pencarian jalan, sama seperti ini. Selanjutnya, metode Astar ini tidak terlalu menghabiskan memori. Tentu dalam metode Astar ini ada kelemahannya, yaitu cukup rumit sehingga dibutuhkan dalam penelitian dalam menghitung supaya mendapatkan hasil yang sesuai dan tepat. Kemudian kelompok kami mengimplementasikan metode BFS dan Astar ke dalam N-puzzle, di mana N-puzzle ini semacam teka-teki di mana seseorang harus memindahkan satu set kotak persegi yang disusun secara acak menjadi susunan yang tepat atau benar. Nah, pada papan nantinya hanya memiliki satu kotak kosong, sehingga memberi ruang agar kotak-kotak tersebut bisa digeser-geser sesuai urutan yang sebenarnya. Nah, ini ilustrasinya, ini satu kotak kosong dan ini adalah hasil yang benar sesuai urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemudian ini adalah script codingnya yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Ini sekilas saja. Nah, dapat diperoleh nanti tampilannya menjadi seperti ini pada metode BFS. Ini lebih jelasnya. Kemudian ini tampilan dengan menggunakan metode Astar. Ini lebih jelasnya. Yang mana di sini kami menggunakan Python. Kemudian di sini ada job description. Dan yang terakhir bab 4 yaitu penutup, di mana di sini dapat kami simpulkan dalam percobaan pada N-puzzle yang telah kita buat menggunakan metode BFS atau breadth first search, ini sudah berhasil menemukan solusi terbaik menggunakan komputasi minimal. Tetapi kekurangan dari BFS ini itu terlalu menggunakan banyak memori, sehingga BFS ini sangat direkomendasikan untuk permainan puzzle yang simple atau yang berskala kecil. Dan untuk tipe N kali M yang dapat dikembangkan dengan kompleksitas perskalaan secara eksponensial, metode BFS ini menjadi kurang efisien karena nantinya bisa menyebabkan kehabisan memori sebelum puzzle dapat diselesaikan dengan baik, atau sebelum puzzle selesai ini memorinya ini sudah penuh. Karena dalam metode ini yang berskala, maksudnya yang bertipe N kali M, nantinya akan memerlukan solusi yang cukup panjang. Nah, sedangkan penggunaan metode Astar dengan memanfaatkan kedua nilai heuristik dan biaya jalur pencarian dalam N-puzzle ini, metode Astar sudah berhasil menemukan solusi terbaik dengan menggunakan memori yang sedang atau tidak terlalu banyak dan kinerja waktu yang sangat efisien. Sehingga metode Astar ini sangat cocok digunakan dalam metode pencarian yang memerlukan solusi pendek dan ringan maupun solusi yang lebih lama dan kompleks.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.